Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi pemrograman visual. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat CRUD pada Visual Basic dengan menggunakan SEM. Oke, sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan CRUD. Jadi CRUD di sini merupakan create, read, update, dan delete yang digunakan untuk memanipulasi data. Nah, bagaimana cara untuk menghubungkan Visual Basic dengan menggunakan SEM? Jadi nanti kita akan membuat koneksi database ya. Yang pertama kita akan memulai dengan tahapan membuat database. Yang kedua kita akan menghubungkan ODBC. Jadi ODBC ini nanti silakan diinstal. Dengan versi yang saya gunakan adalah 3.51 atau tepatnya 3.51.30 driver. Dan berikutnya kita akan membuat modul untuk koneksi. Dan yang keempat kita akan membuat form dan coding untuk menerapkan create, read, update, dan delete. Dan selanjutnya saya akan membuat database ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita akan mengaktifkan SEM control. Nah, jika tidak ditemukan di bagian search, SEM control bisa langsung kita buka di bagian folder ya. Jadi di bagian C, saya pilih SEM control di bagian SEM dan saya klik dua kali. Ini ya, saya klik dua kali. Nah, langkah berikutnya tinggal saya klik di bagian Start untuk Apache dan MySQL. Jika dalam kondisi aktif, maka actionnya akan berubah menjadi stop ya, yang menandakan bahwa Apache dan MySQL dalam kondisi yang aktif atau sudah bisa dijalankan, dan modul akan berubah menjadi warna hijau. Dan langkah berikutnya saya akan mengklik di bagian admin ya. Saya akan menuju localhost phpMyAdmin. Di bagian MySQL saya klik. Berikutnya setelah terbuka localhost phpMyAdmin, saya akan membuat database ya. Jadi databasenya dengan nama DB mahasiswa dan table dengan nama TB mahasiswa dan DS dengan nama DS mahasiswa. Nah, yang perlu diperhatikan, DB merupakan database ya. Sengaja saya buat DB mahasiswa tanpa spasi, tanpa underscore ya. Jadi nanti kebutuhan kedepannya akan konsisten dengan tampilan seperti ini. Jadi ini untuk databasenya, TB untuk table ya. Nah, satu lagi sebenarnya DS ini merupakan data source yang akan kita gunakan untuk penamaan di bagian ODBC. Oke, nah langkah berikutnya bisa kita lihat di bagian localhost phpMyAdmin. Oke, tadi sudah kita buat dengan nama DB mahasiswa, TB mahasiswa, dan berikutnya kita akan menuju ke bagian ODBC dengan versi 3.51.30 driver. Jadi caranya adalah saya aktifkan ODBC. Oke, ini saya remove ya, tadi sempat saya coba. Jadi tampilan awal adalah dimulai dengan database file. Pertama kali sebenarnya tidak usah kita klik salah satu juga tidak masalah ya. Jadi langsung saja saya pilih add. Saya pilih MySQL ODBC.
Terus ketentuannya seperti yang saya jelaskan tadi, saya singkat menjadi DS ya. DS mahasiswa untuk data source-nya. Ini saya ketik localhost. Usernya root. Dan database akan muncul secara otomatis ya. Saya klik DB mahasiswa. Saya klik tes. Ini ya, connectionnya sukses ya. Saya pilih OK, dan saya pilih OK. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah saya akan membuka Visual Basic. Jadi caranya tinggal kita ketik ya. Saya buka Visual Basic dan ini untuk tampilannya ya. Jadi pertama kali pada saat kita mau buat baru, saya pilih New. Saya pilih standar ketentuannya, saya klik OK. Nah, nanti kita akan membuat tampilan seperti ini, tapi tahapannya masih belum sampai sini ya. Jadi kita akan masuk ke langkah ketiga ya. Jadi langkah ketiga saya akan membuat koneksi dan saya simpan di dalam modules baru. Jadi saya pisahkan untuk coding koneksinya. Caranya adalah pertama kali kita membuat tampilan yang baru ya. Oke, kita tinggal atur untuk pembuatan modul. Saya pilih form, klik kanan add. Saya pilih modul, klik langsung open. Oke ya. Nanti hasilnya adalah kita akan membuat modul baru, nanti muncul secara otomatis di bagian bawah. Nah, ini untuk bagian modul. Jadi nanti tampilan modulnya kosong ya. Tampilan modulnya kosong. Nah, tinggal kita ketik dengan contoh coding seperti ini. Ya. Jadi ada public con as new adodb. Nah, pada saat pertama kali kita ketik ya. Jadi kalau misalnya saya ketik sampai sini, terus saya ketik titik, maka connection akan muncul secara otomatis. Nah, tapi jika tidak ditemukan untuk tampilan secara otomatis, kita harus aktifkan terlebih dahulu. Nah, cara mengaktifkannya tinggal pilih project ya. Saya pilih project. Saya pilih reference. Nah, yang diklik adalah di bagian Microsoft Active X Data Object 2.6 Library. Jadi yang kita pilih adalah bagian ini. Tinggal diklik centangnya. Oke ya. Nah, pilih OK. Nanti secara otomatis coding akan membaca sesuai dengan ketentuan yang saya jelaskan tadi. Jadi pada saat saya klik di bagian adodb ya, perhatikan ini harus aktif ya. Jadi kalau tidak aktif, codingnya tidak bisa terbaca nanti. Nah, ini saya ketik titik, saya pilih record set ya, record set. Ini ya. Nah, langkah berikutnya modulnya sudah selesai. Nah, tinggal kita buat tampilan dari form.